Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Mads Hilgers akhirnya bisa comeback merumput secara penuh bersama FC Twente. Dengan ini, harapan back squad Garuda yang solid bisa makin lengkap buat matchday mendatang. Tapi ternyata, saat laga comebacknya bersama Twente kemarin, ia sempat agak riskan karena hampir saja dibuat cedera oleh lawan. Hal ini tentu saja menimbulkan amarah publik sepak bola tanah air yang takut Mads tak bisa kembali ke timnas. Untung saja Mads udah konfirmasi, tak ada luka serius dan masih bisa lanjut ke pertandingan berikutnya. Di sisi lain, ada cerita dari asisten pelatih skuad Garuda, Alex Pastoor, yang ternyata punya rencana karir masa depan semenjak sebelum melatih tim nasional Indonesia. Di mana kepada media Belanda, ia mengatakan dari dulu memang menginginkan pekerjaan ini. Pantas saja sangat teramat niat. Namun misinya nggak berhenti untuk melatih timnas saja, melainkan juga untuk tembus melatih timnas pusat. Lantas seperti apa cita-cita Alex Pastoor sebenarnya? Dan bagaimana dengan tanggapan Mads Hilgers yang akhirnya comeback dari cedera? Berikut adalah jawabannya. Akhirnya, untuk pertama kali pasca pulih dari cedera, Mads Hilgers mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit bersama FC Twente. Dia pun langsung menjawab kepercayaan pelatih dengan performa apik di lapangan saat menghadapi Bodo Glimt di leg pertama playoff 16 besar Liga Eropa. Keberadaan pemain berjuluk El Nyengir di lini belakang sukses membawa kemenangan 2-1 untuk tim berjuluk The Tukers. Dengan ini, tentu saja menjadi tanda positif. Semua penggemar sepak bola tanah air ikut senang. Setelah sebelumnya sempat absen membela timnas di 2 laga round 3 secara berturut-turut menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Matchday Maret bersama era baru Patrick Kluivert akan menjadi sebuah momen yang sangat manis bagi pemain yang senyumnya sangat teramat manis juga. Ia sudah tak sabar ingin kembali berjuang bersama skuad Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026. Namun, laga perdananya setelah cedera ternyata hampir saja kembali membuat Mads Hilgers terluka. Di mana ada momen ketika Mads terlihat tersungkur setelah ditendang oleh pemain lawan, padahal bola sudah keluar lapangan. Sontak hal ini tentu saja mengkhawatirkan bagi para fans, karena Mads terlihat kesakitan cukup lama. Dan penyerang Bodo Glimt itu sendiri ternyata bernama Ulrik Saltnes, yang membuat fans Garuda dak-dik-duser dan hampir saja tersulut emosi. Kalau saja bek 24 tahun itu kenapa-napa, bisa habis itu penyerang lawan kena serbu warga plus 62 yang dikenal kompak membackingi punggawa Garuda dimanapun mereka berada. Untungnya, mengutip dari twentefans.nl, Mads dikonfirmasi aman terkendali, meski pada laga tersebut memang sulit baginya yang baru saja pulih. Untung saja semua berjalan mulus tanpa kendala serius selama 90 menit. Saya menduga ini akan sedikit lebih sulit bagi saya secara fisik. Saya berubah dari 2 kali tampil sebagai pemain pengganti selama 20 menit menjadi tiba-tiba 90 menit. Namun, semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak mengalami masalah, ungkap Mads kepada media Belanda. Lebih lanjut, El Nyengir juga menilai laga perdananya tampil cukup baik, meskipun dirinya mengaku sempat ada celah kesalahan yang terjadi. Mads juga menyadari bahwa laga versus Bodo Glimt merupakan pertandingan pertamanya, diduetkan bersama Gustav Lagerbielke sebagai partner baru di posisi center back. Saya rasa kamu tidak boleh memberikan celah kepada lawan selama 90 menit, kecuali tendangan itu dan langsung gol. Itu benar-benar menyakitkan. Lalu kalian melihat sendiri, ada sisa waktu 5 menit, dan kami masih bisa mengejarnya. Di menit lainnya, kami tidak memberikan celah sama sekali. Ini yang membuat kami tetap percaya diri. Lalu kami mendapatkan penalti. Gustav adalah anak yang pendiam, tetapi mudah bergaul.
yang berbicara dengan semua orang dan telah beradaptasi dengan baik dengan kami. Saya rasa kami adalah duo yang bagus, tetapi saya tidak ingin meremehkan Max Burns dan Alex van Horenbeek. Mereka juga dapat mengisinya dengan sangat baik, lanjut bek Timnas Indonesia. Di sisi lain, ada cerita menarik dari asisten pelatih kita, Alex Pastoor, ternyata sudah lama mengimpikan dirinya menjadi pelatih tim nasional. Karena merasa tertantang dan cocok dengan posisi tersebut semenjak tidak lagi menjabat sebagai pelatih di Almere City. Jadi ceritanya, sebulan sebelum menerima tawaran menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia, atau tepatnya pada awal Desember 2024, Alex Pastoor mengungkapkan ambisi besarnya di dunia kepelatihan dalam sebuah wawancara dengan media Belanda Van den Insight. Ambisinya ini ternyata ingin melatih tim nasional, terutama cita-cita Mas Alex menjadi kepala pelatih Timnas Belanda. Ia melihat kesempatan untuk merasakan atmosfer Piala Dunia sebagai pengalaman yang tak ternilai. Ditambah bekerja sebagai pelatih kepala bisa lebih sesuai dengan gayanya, karena memungkinkan untuk mengambil keputusan strategis tanpa harus bergantung pada arahan orang lain. Saya ingin menjadi pelatih nasional, saya rasa itu juga sangat cocok untuk saya. Saya rasa periode internasional, saya rasa ada 4 atau 5 kali dalam setahun. Benar-benar merupakan satu pesta besar untuk saling mengenal, berkumpul, gairah untuk sepak bola, cinta dan kebanggaan untuk negara sendiri. Jika Anda dapat menyatukan itu dengan beberapa orang, saya rasa itu menjadi kesuksesan besar. Tentu saja dengan Belanda. Saya orang Belanda, jadi saya selalu mendukung Belanda. Saya tidak suka bermain melawan Belanda dengan negara lain. Saya adalah seseorang yang lebih suka menjadi bos bagi diri saya sendiri, seorang ahli strategi yang sibuk dengan langkah selanjutnya, jawab Alex Pastoor saat diwawancara Van den Insight. Ya, Pastoor menegaskan bahwa pengorbanan untuk timnas Belanda adalah sesuatu yang sudah mendarah daging. Kebanggaan tersendiri jika bisa melatih negaranya, tentu sangatlah wajar jika dibandingkan menangani tim lain. Meski begitu, nyatanya Mas Alex tetap dengan sepenuh hati menjalani peran sebagai asisten pelatih timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Terbukti sejauh ini sudah sangat passion untuk menangani tim nasional. Dengan beragam cara udah ia lakukan, mulai dari belajar budaya, bahasa, makanan, hingga tata krama selama berkunjung di Indonesia. Walau sebagai asisten dari Kluivert, ini adalah awal karir pelatih internasionalnya, dan kebetulan punya kesempatan untuk merasakan atmosfer Piala Dunia juga. Jika saja berhasil membawa skuad Garuda meraih tiket di kualifikasi Piala Dunia, ya kan? Selain itu, namanya juga pasti akan dikenang oleh penggemar timnas cuy, karena saat ini saja penggemar lebih mengaguminya dibanding kepala pelatihnya sendiri. Lagi-lagi, dengan tujuan yang sama, semoga saja bisa membawa skuad Garuda berbicara lebih banyak di round 3. Kejutan-kejutan menghadapi lawan yang berat adalah sesuatu yang paling dinantikan. Dan semoga saja bisa benar-benar terjadi. Entah 6 atau 9 poin, intinya target harus dimaksimalkan sebaik mungkin. So, itulah berbagai cerita dari punggawa Garuda coy. Jangan lupa kawal terus sampai menuju Pildun, biar selalu kuat bersama menghadapi segala rintangan yang ada. Ya kan?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.